Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Sahabat dimanapun berada yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang semoga dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan tentang kajian Tauhid, kitab Tauhid pada bab yang ketiga, yaitu mengajak kepada syahadat la ilaha illallah. Artinya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 108, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalan agamaku dan orang-orang yang mengikuti mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk kepada orang-orang yang musyrik. Kita jelaskan makna daripada perkata ini. Yang pertama, ad-du'a, artinya mendakwahkan. Dakwah artinya mengajak kepada orang lain. Kemudian ila syahadati la ilaha illallah, untuk bersaksi la ilaha illallah. Dikatakan di sini kepada tauhid Allah, mengesahkan Allah, mengimaninya, mengimani apa saja yang disampaikan oleh Rasul merupakan konsekuensi daripada syahadat tersebut. Kemudian kul, katakanlah, ini adalah perintah kepada Rasulullah SAW. Kul, katakanlah hai Muhammad. Hadhihi, ini, yaitu dakwah yang saya dakwahkan dan metode yang saya gunakan di dalamnya. Jadi dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sabili, jalanku, metodeku dan dakwahku, dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ad'u ilallah, mengajak kepada Allah. Apa maksudnya sinilah untuk mengesahkan Allah, bukan dalam rangka mendapatkan sesuatu dari dunia ini atau untuk mendapatkan kepemimpinan atau mengajak kepada kelompok tersebut. Ala basirah, dengan hujah yang nyata. Apa arti ala basirah di sini? Dikatakan oleh para ulama berdasarkan ilmu tentang hal tersebut dengan penjelasan yang logis dan syar'i. Basirah, hujjah yang nyata adalah pengetahuan yang dengannya kita dapat membedakan yang benar dan salah. Wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Apa maksudnya sini? Adalah orang yang beriman kepadaku dan mempercayaiku. Itu maksudnya di sini. Kemudian wa subhanallah, maha suci Allah. Allah mensucikan. Aku mensucikan Allah dari adanya sekutu baginya dan kerajaan adanya sesembahan yang hak selainnya. Sahabat dimanapun berada yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna ayat secara umum adalah Allah memerintahkan Rasulnya untuk memberitahu semua orang tentang jalan beliau dan sunnah beliau, yaitu berdakwah kepada persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ini dilakukan berdasarkan ilmu, keyakinan dan petunjuk. Setiap orang mengikuti beliau dan mendakwahinya kesaksian tersebut berdasarkan ilmu, keyakinan dan petunjuk. Beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau mensucikan Allah dari adanya sekutu baginya, baik sekutu dalam kerajaannya maupun sekutu dalam peribadatan kepadanya. Beliau juga berlepas diri dari orang-orang yang menyekutukan Allah, meskipun orang tersebut adalah orang yang paling dekat kekerabatannya dengan beliau. Kemudian pelajaran yang bisa kita petik dari ayat tersebut ada 7. Yang pertama, berdakwah kepada persaksian bahwa tidak ada persembahan yang berhak diibadah dengan benar kecuali Allah adalah jalan Rasulullah dan para pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wajib bagi para dai, orang-orang yang berdakwah, mengetahui apa yang didakwahkan dan wajib mengetahui apa yang dia larang. Ketiga, peringatan tentang pentingnya ikhlas dalam berdakwah, sehingga seorang dai tidak boleh memiliki tujuan lain dan dakwahnya selain wajah Allah, baik tujuan mendapatkan harta, kekuasaan, pujian dari manusia, atau menyeru kepada kelompok dan mazhabnya. Pelajaran yang keempat yang bisa kita petik, hujah yang nyata adalah satu keharusan, karena mengikuti Rasulullah SAW tidak akan terwujud kecuali dengan hujah yang nyata, yaitu ilmu dan keyakinan. Kelima, indahnya tauhid, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, buruknya kesyirikan, yaitu mencela Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh yang terakhir, wajibnya seorang muslim menjauhi kaum musyrikin
ia tidak mengikuti mereka sedikit pun dan tidak cukup baginya hanya tidak melakukan kemusyrikan. Jadi inilah jadi kesimpulan daripada ayat ini adalah itu dikatakan tadi bahwasanya Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk memberikan semua, tak memberitahu semua orang bahwasanya inilah jalan Rasulullah, jalan dakwah Rasulullah SAW. Kemudian berdakwah, mengajak kepada manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesyirikan di atas ilmu dan keyakinan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk mensucikan Allah dari sekutunya dan kerajaannya. Bahkan sekalipun kerabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi marilah kita betul-betul bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak kepada selain Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mensucikan Allah dan menjauhi kepada ibadah-ibadah kepada selainnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, jangan lupa senantiasa dukung channel ini dengan share, subscribe, like dan komen, dan disebarkan ke media sosial manapun. Mudah-mudahan ini bermanfaat.